Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengumumkan program distribusi hewan kurban nasional menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam program tersebut, sebanyak 10.000 ekor kambing kurban dijadwalkan dikirim ke wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan pangan dan daerah bencana. Distribusi menggunakan jalur darat dan udara, tergantung pada akses geografis masing-masing daerah penerima. Pada tanggal 27 Zulhijjah, laporan pertama muncul dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dinas Sosial daerah tersebut melaporkan bahwa mereka hanya menerima 50 ekor kambing, jauh di bawah jumlah yang seharusnya, yaitu 200 ekor. Hal serupa juga terjadi di Kapuas Hulu, Nunukan, dan beberapa titik lain di Kalimantan dan Sulawesi. Pola ketidaksesuaian ini berulang dan terdeteksi dalam waktu yang berdekatan, menimbulkan kecurigaan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh kesalahan administrasi biasa. Badan Intelijen Strategis Nasional (BISN) menerima laporan itu dan membuka penyelidikan awal. Tim pengumpulan data menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar manifest distribusi logistik dengan laporan penerimaan daerah. Beberapa pengiriman yang diklaim telah sampai tidak pernah tercatat mendarat atau melewati pos pemeriksaan resmi. Salah satu pengiriman yang mencolok adalah dari sebuah perusahaan logistik swasta bernama PT Nusa Kargo Logistik. Dalam sistem pelacakan nasional, perusahaan ini terdaftar sebagai mitra pendukung dalam pengiriman darurat bantuan pangan. Namun, rekam jejak pengiriman terakhir perusahaan ini menunjukkan adanya penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke landasan non-komersial di Kalimantan Timur, tanpa persetujuan rute dari Dirjen Perhubungan Udara. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat kargo kecil tipe CN235 dengan kode registrasi palsu. Di atas kertas, manifest hanya menyebutkan material konsumsi darurat, namun laporan visual satelit menunjukkan keberadaan peti-peti besar dan aktivitas pemuatan hewan. Tidak ada dokumentasi resmi dari Badan Karantina, padahal setiap pengiriman hewan hidup diwajibkan melalui proses tersebut. Tim khusus dari Satuan Intelijen Taktis, Non-4 Delta, diturunkan untuk menangani investigasi ini. Tim ini terdiri dari 6 personel dengan latar belakang militer, teknologi komunikasi, dan logistik darurat. Tugas mereka adalah menelusuri jalur pengiriman, memverifikasi isi muatan, serta mengidentifikasi aktor di balik penggelapan. Selama 3 hari pertama pengamatan, tim Non-4 Delta menemukan bahwa PT Nusa Kargo Logistik telah melakukan pemuatan kambing di sebuah gudang semi tertutup di daerah Subang, Jawa Barat, lalu mengirimkannya ke Halim tanpa pengecekan fisik oleh otoritas bandara. Proses pemuatan berlangsung di malam hari, antara pukul 01.00 hingga 03.30 WIB, dan menggunakan kendaraan dengan plat dinas palsu. Data dari kamera pengintai yang disusupkan oleh agen lapangan menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut tidak diberi penanda distribusi pemerintah. Petugas pemuat tidak menggunakan seragam resmi, dan tidak ada bukti keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan atau Kementerian Pertanian. Seluruh proses berlangsung dalam pola terorganisir dan menghindari sistem monitoring digital distribusi bantuan. Negara informasi yang berhasil dikumpulkan oleh tim 04 Delta menyebutkan bahwa kambing-kambing itu akan dibawa menuju sebuah lokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, melalui jalur udara privat. Namun lokasi pendaratan bukan bandara sipil, melainkan sebuah landasan darurat peninggalan proyek pertambangan lama yang telah dikonversi secara ilegal menjadi titik transit barang. Seluruh data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa skema ini bukan hanya tindakan penyimpangan distribusi biasa, melainkan bagian dari sistem penggelapan logistik berskala nasional. Penggunaan jaringan udara privat, pemalsuan dokumen, serta penyamaran melalui jalur distribusi kurban mengindikasikan keterlibatan aktor tingkat tinggi dalam sistem pemerintahan atau setidaknya memiliki koneksi dengan birokrasi lokal dan otoritas. Transportasi.tim Non-4 Delta kemudian mengeluarkan laporan klasifikasi internal dengan sandi operasi Sabit Langit, yang diserahkan langsung ke Kepala Deputi Operasi Darat BISN. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terdapat indikasi bahwa seluruh 300 ekor kambing dari pengiriman tersebut tidak masuk dalam sistem distribusi negara dan diduga akan dialihkan ke sektor komersil, terutama wilayah perkebunan dan pertambangan terpencil di mana daging kurban bernilai tinggi dalam skema barter lokal. Kepala Operasi menyetujui eskalasi level misi menjadi pengawasan aktif bersenjata dengan otorisasi untuk melakukan intervensi taktis jika bukti penggelapan terbukti saat pendaratan selanjutnya. Sementara itu, otoritas penerbangan tidak diberitahu untuk menjaga kerahasiaan operasi.
Data intelijen terakhir dalam bab ini menyebutkan bahwa pesawat akan melakukan penerbangan ulang dalam waktu 36 jam ke depan. Sebuah tim pendahulu telah diterjunkan ke Kalimantan untuk menyiapkan perimeter pengawasan. Lokasi pendaratan diperkirakan tidak memiliki pengamanan, berarti, namun Intel meyakini bahwa akan ada pengawalan dari pihak bersenjata sipil. Bab ini berakhir dengan kesimpulan bahwa 300 kambing yang seharusnya menjadi bagian dari program solidaritas sosial nasional telah dikorupsi secara sistematis dan akan digunakan untuk keuntungan pihak swasta. Bukti-bukti awal sudah cukup untuk membuka jalan menuju tindakan langsung. Setelah laporan awal dari operasi Sabit Langit diterima oleh pusat, perhatian penuh diberikan terhadap satu penerbangan kargo dari Halim Perdana Kusuma menuju Kalimantan Timur yang tidak tercatat dalam sistem resmi distribusi bantuan hewan kurban. Pesawat CN-235 dengan registrasi yang dipalsukan tercatat meninggalkan Halim pada pukul 03.47 WIB, membawa 300 ekor kambing yang menurut laporan lapangan tidak memiliki tanda distribusi dari negara. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim intelijen pusat adalah melakukan penelusuran jalur penerbangan berdasarkan rekaman radar sipil dan militer. Di jalur udara yang seharusnya tercatat dalam sistem peringatan radar sekunder, tidak ditemukan transponder aktif dari pesawat tersebut. Artinya pesawat sengaja mematikan alat identifikasi, sebuah pelanggaran berat dalam standar penerbangan, nasional dan internasional. Tim Selo 4 Delta bersama unit analisa udara Bison melakukan pembacaan ulang citra satelit selama 24 jam penuh. Dari rekaman inframerah yang berhasil diakses, pesawat terlihat melakukan manuver menyimpang dari jalur utama penerbangan. Alih-alih menuju ke Bandara Samarinda, seperti tercatat dalam dokumen palsu, pesawat itu mengarah ke barat daya dan menurunkan ketinggian secara drastis. Pola terbang tersebut mengarah pada satu lokasi. Landasan tak resmi di wilayah Kutai Barat. Bekas area pertambangan yang telah tidak aktif selama hampir 6 tahun. Di sana, menurut catatan pertanahan, masih ada satu lapangan udara darurat dengan panjang landasan 1.200 meter. Cukup untuk pesawat kecil semacam CN-235. Lokasi ini sebelumnya digunakan untuk proyek tambang emas swasta, namun izin operasionalnya sudah dicabut sejak 2020. Dalam 2 tahun terakhir, lokasi tersebut muncul beberapa kali dalam data pemantauan intelijen sebagai titik pengiriman alat berat tanpa izin, serta beberapa kali dicurigai menjadi lokasi pelatihan paramiliter non-resmi. Meski tak pernah terbukti secara hukum, banyak pihak menilai tempat tersebut telah beralih fungsi menjadi titik kumpul dan distribusi barang ilegal, terutama logistik yang menyasar daerah terpencil di pedalaman Kalimantan. Analisa lebih lanjut terhadap pesawat dan jalur logistik mengungkap bahwa pengoperasian pesawat tidak dilakukan oleh personel dari PT Nusa Cargo Logistik secara langsung, melainkan oleh perusahaan penyewaan udara kecil bernama Skytrack Indonesia. Namun perusahaan tersebut diketahui tidak pernah mendaftarkan pesawat CN-235 dalam inventarisnya. Dokumen pemilik pesawat mengarah pada sebuah nama individu beralamat di luar negeri dengan afiliasi pada perusahaan cangkang di Kepulauan Marshall. Investigasi keuangan memperlihatkan bahwa operasional penerbangan dibiayai dari rekening yang tidak biasa. Sejumlah besar dana ditransfer dari akun anonim dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan pesawat. Dana tersebut masuk melalui sistem perbankan luar negeri dan dikonversi langsung ke dalam bentuk tunai di kantor pusat Skytrack di Jakarta, kemudian digunakan untuk membayar awak pesawat dan biaya logistik tanpa melalui pembukuan resmi. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal terhadap kru pesawat mengungkap bahwa 2 dari 5 awak ternyata menggunakan identitas palsu. Kedua nama tersebut tidak ditemukan dalam data keimigrasian maupun registrasi awak udara. Wajah mereka juga tidak cocok dengan data biometrik personel penerbangan di Indonesia. Disimpulkan bahwa mereka adalah operator bayaran, kemungkinan berasal dari jaringan yang terbiasa mengoperasikan penerbangan logistik non-resmi. Tim 004 Delta kemudian memperluas penyelidikan ke pihak-pihak yang terlibat dalam jalur darat sebelum pemuatan. Mereka berhasil melacak aktivitas kendaraan dari gudang pemuatan kambing di Subang menuju Halim. Total 4 kendaraan digunakan, masing-masing dengan plat berbeda dan 1 di antaranya menggunakan surat jalan dari Dinas Peternakan daerah yang diduga dipalsukan. 3 kendaraan lainnya tidak memiliki izin karantina, namun tetap berhasil melewati pos jaga Halim karena menggunakan stiker palsu bertanda distribusi bencana nasional. Seluruh proses ini menunjukkan tingkat perencanaan yang sistematis. Dari penyewaan pesawat, pemalsuan dokumen, pengangkutan, hingga penghapusan data penerbangan dari radar sipil dan militer,
Semuanya dilakukan dengan presisi. Hal ini menandakan bukan hanya keterlibatan satu atau dua individu, melainkan jaringan dengan sumber daya, akses, dan perlindungan di tingkat menengah hingga tinggi. Selanjutnya, tim analisa menyimpulkan bahwa pengiriman ini tidak berdiri sendiri. Beberapa pola pengiriman hewan kurban dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kemiripan. Pengangkutan malam hari, penggunaan perusahaan logistik swasta kecil, dan pengiriman menuju daerah terpencil yang tidak menerima bantuan secara resmi. Dalam INES, satu kasus tahun lalu, pengiriman sapi untuk korban bencana di NTT hilang tanpa jejak dan tidak pernah diusut tuntas. Tim kemudian merancang operasi pengintaian lanjutan. Mereka membagi tim menjadi 2. Tim pertama akan menyusup ke area sekitar landasan tidak resmi di Kutai Barat, menyamar sebagai pekerja tambang dan pencari kayu. Tim kedua tetap berada di Kalimantan Timur untuk memantau segala pergerakan udara, mencurigakan dari dan menuju wilayah tersebut. Dalam briefing terakhir sebelum eksekusi, Non 4 Delta menetapkan pesawat CN-235 sebagai target udara kritis dan seluruh elemen operasional darat, termasuk kendaraan pengangkut, sebagai target logistik primer. Rencana taktis dibuat untuk memutus jaringan pengangkutan sekaligus menangkap aktor lapangan secara langsung. Setelah analisa mendalam dan pengumpulan data intelijen terkait jalur udara serta identifikasi target pengiriman kambing kurban yang diduga dikorupsi, tim 04 Delta segera mengalihkan fokus pada operasi lapangan. Kegiatan pengintaian intensif dilakukan di lokasi pendaratan tidak resmi di Kutai Barat dan sekitarnya. Tujuannya adalah mengonfirmasi keberadaan pesawat dan muatannya, mengidentifikasi potensi pengawalan bersenjata, serta memetakan kemungkinan rute distribusi lanjutan setelah pendaratan. Tim 04 Delta membagi diri menjadi 2 kelompok utama. Kelompok pertama ditempatkan di desa-desa sekitar kawasan pertambangan bekas, yang sudah lama dikenal sebagai area rawan aktivitas ilegal. Dengan menyamar sebagai pekerja tambang batu bara dan pengumpul hasil hutan, anggota tim mengintegrasi diri ke dalam masyarakat lokal. Mereka melakukan observasi diam-diam terhadap aktivitas kargo, pergerakan kendaraan berat, dan suara mesin pesawat yang sering terdengar dari kejauhan. Kelompok kedua bertugas memantau rute darat dan jalur masuk ke landasan pesawat darurat yang telah diidentifikasi. Mereka menggunakan kendaraan off-road yang sudah dimodifikasi dengan peralatan komunikasi satelit dan kamera pengintai beresolusi tinggi. Pencatatan dan perekaman setiap kendaraan yang melintas dilakukan secara rutin. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pola pengiriman kambing setelah pesawat mendarat. Selama 7 hari pengintaian, aktivitas di landasan darurat mulai terlihat jelas. Pesawat CN-235 yang dicurigai telah melakukan pendaratan pada malam hari, biasanya antara pukul 01.00 hingga 04.00 waktu setempat. Setelah pendaratan, tim pengintaian melaporkan adanya pengangkutan besar-besaran ke dalam beberapa truk tertutup berwarna gelap. Pengemudi dan pekerja pengangkutan tidak menggunakan atribut resmi dan menutup rapat kendaraan dengan terpal hitam. Truk-truk tersebut kemudian bergerak ke arah barat menuju jalan setapak yang menghubungkan ke jalan raya utama. Dalam beberapa kesempatan, tim pengintaian melihat adanya mobil patroli berplat nomor palsu yang mengawal kendaraan tersebut secara bergantian. Dalam rekaman video yang diamankan, terlihat beberapa ekor kambing yang kondisinya jauh dari standar kesehatan hewan negara. Hewan-hewan tersebut tampak stres, luka ringan di kaki, dan tidak mendapatkan air minum selama perjalanan. Hal ini bertolak belakang dengan standar distribusi kurban yang biasanya diawasi ketat oleh Dinas Peternakan tim. Analisa logistik melacak jalur komunikasi yang dipakai dalam operasi ini. Ternyata para operator menggunakan radio frekuensi tinggi, VHF, dengan kanal khusus yang dirahasiakan. Koordinasi dilakukan secara tertutup menggunakan kode angka dan singkatan yang hanya dipahami oleh anggota jaringan. Selain itu, tim menemukan adanya penggunaan ponsel satelit ilegal yang dipakai untuk berkomunikasi dengan pemilik perusahaan penyewaan pesawat dan pihak pembeli kambing. Penggunaan alat komunikasi ini mengindikasikan bahwa jaringan penggelapan ini memiliki akses teknologi canggih dan siap menghadapi upaya penyadapan oleh aparat keamanan. Masyarakat lokal di sekitar lokasi pendaratan sebagian besar tidak mengetahui secara pasti aktivitas yang terjadi di landasan tersebut. Namun, beberapa warga yang berprofesi sebagai buruh tambang dan nelayan mengaku melihat mobil-mobil yang sering datang tengah malam membawa muatan tidak jelas. Dalam wawancara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh agen lapangan, terungkap bahwa ada tekanan ekonomi yang mendorong beberapa warga untuk tidak bertanya banyak atau melaporkan aktivitas tersebut.
Beberapa dari mereka menerima uang lelah dari pihak yang mengendalikan operasi sebagai imbalan menjaga mulut dan mengawasi area sekitar. Berdasarkan informasi yang terkumpul, Komandan Tim 04 Delta memutuskan waktu penggerebekan harus dilakukan segera setelah penerbangan kargo berikutnya tiba. Hal ini untuk meminimalisir risiko kaburnya barang bukti dan aktor utama. Latihan simulasi penggerebekan dan pembagian tugas dilakukan secara intensif selama 2 hari. Tim dilengkapi dengan perlengkapan khusus, termasuk alat komunikasi terenkripsi, pelacak GPS, serta perlengkapan keamanan pribadi. Selain itu, tim menyiapkan rencana evakuasi cepat dan skenario antisipasi jika terjadi kontak tembak dengan pengawal bersenjata. Misi ini diprediksi memiliki risiko tinggi. Faktor yang paling dikhawatirkan adalah keberadaan kelompok bersenjata yang kemungkinan akan melindungi operasi penggelapan ini. Dalam laporan intelijen sebelumnya, disebutkan bahwa area ini sering menjadi titik pertemuan kelompok bersenjata lokal yang memiliki kepentingan ekonomi dalam pengiriman barang ilegal. Kondisi geografis yang didominasi hutan lebat, medan berlumpur, dan akses jalan yang sulit juga menjadi kendala. Hal ini akan memperlambat gerak maju tim jika terjadi pertempuran atau kejar-kejaran. Setelah persiapan matang dan pengintaian intensif selama lebih dari 1 minggu, Tim 04 Delta akhirnya melaksanakan operasi penggerebekan pada lokasi pendaratan darurat di Kutai Barat. Operasi yang berjalan di tengah kondisi geografis yang sulit dan ancaman keamanan tinggi ini menjadi titik puncak dari rangkaian penyelidikan penggelapan kambing kurban yang sudah lama berlangsung. Operasi dimulai pada dini hari, tepat pada saat pesawat CN-235 diperkirakan akan mendarat kembali membawa muatan kambing kurban ilegal. Tim 04 Delta bergerak secara serentak menuju titik pendaratan dan jalur distribusi yang telah dipetakan. Menggunakan peralatan komunikasi terenkripsi dan perlengkapan taktis lengkap, mereka memasuki area dengan kecepatan dan koordinasi tinggi untuk meminimalisir kebocoran informasi. Setibanya di lokasi, tim berhasil menangkap beberapa pengawal bersenjata yang mencoba menghalangi akses ke landasan pesawat. Kontak fisik tidak dapat dihindari, namun berkat pelatihan dan keunggulan strategi, Tim 04 Delta mampu menguasai situasi tanpa korban jiwa di pihak mereka. Pesawat CN-235 ditemukan dalam kondisi siap bongkar muat. Tim teknis segera melakukan pemeriksaan visual dan dokumentasi terhadap muatan yang terdiri atas 300 ekor kambing kurban. Hewan-hewan tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak yang tampak kelelahan, luka-luka ringan, dan tanda-tanda kurang perawatan selama perjalanan. Dokumen pemuatan yang dibawa oleh kru pesawat ternyata tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Semua surat izin dan daftar muatan terbukti palsu setelah diverifikasi dengan pihak berwenang. Selain itu, ditemukan pula sejumlah barang logistik lain yang berkaitan dengan operasi ilegal, seperti alat komunikasi frekuensi tinggi, dokumen rekening bank anonim, dan perangkat teknologi penghapus data elektronik. Sebanyak 7 orang yang diduga sebagai aktor utama dalam operasi penggelapan ini berhasil diamankan. Mereka terdiri atas pilot, co-pilot, operator pemuatan, pengawal bersenjata, serta koordinator lapangan yang mengawasi jalur distribusi. Proses identifikasi dilakukan dengan bantuan teknologi biometrik dan verifikasi data keimigrasian. Seluruh pelaku dibawa ke markas operasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pengumpulan keterangan. Tim penyidik menemukan bahwa jaringan ini memiliki koneksi dengan beberapa oknum pejabat daerah yang diduga turut memfasilitasi proses pemalsuan dokumen dan izin operasional. Semua proses penggerebekan dan penangkapan terdokumentasi secara rinci melalui foto, video, dan laporan tertulis. Dokumentasi ini menjadi bahan bukti kuat yang akan dipakai dalam proses hukum selanjutnya. Selain itu, tim juga mengamankan rekaman komunikasi radio dan alat-alat komunikasi lain yang digunakan selama operasi. Pelaporan resmi ke lembaga penegak hukum dilakukan dengan menyertakan data lengkap hasil pengawasan, analisa jalur distribusi, dan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh dan tidak hanya berakhir pada penangkapan individu di lapangan. Operasi ini menjadi salah satu keberhasilan penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelundupan hewan kurban yang selama ini merugikan masyarakat dan negara. Penindakan terhadap jaringan yang terlibat diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem distribusi bantuan kurban agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah Kalimantan Timur menyatakan komitmennya
Untuk memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban serta meningkatkan kerjasama dengan aparat intelijen dan penegak hukum. Program pelatihan dan penguatan lembaga pengawas hewan kurban juga direncanakan sebagai bagian dari tindak lanjut. Berdasarkan hasil operasi dan penyelidikan, tim 04 Delta menyusun sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah penggunaan teknologi pelacakan satelit secara real-time untuk setiap pengiriman hewan kurban, pembaruan sistem perizinan digital yang transparan, serta pembentukan satuan tugas khusus yang berfungsi mengawasi distribusi bantuan di daerah rawan evaluasi mendalam terhadap prosedur operasi standar, SOP, dan koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi fokus penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Peran aktif masyarakat dan pelaporan cepat atas dugaan pelanggaran menjadi kunci penting dalam menjaga integritas distribusi bantuan.